Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak yang terkasih. Semoga kita semua selalu sehat, sukacita, dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang saksi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak yang terkasih. Pada hari ini melalui sabdanya, Tuhan Yesus mengingatkan kita semua, bagaimanakah relasi persaudaraan kita dengan keluarga, sahabat, teman-teman, rekan kerja, tetangga, dan siapa saja yang berelasi dengan kita. Apakah mendalam, disertai semangat persaudaraan sejati yang dilandasi dengan kasih, atau suam-suam kuku? Persaudaraan yang sejati dilandasi oleh kasih yang tulus, kasih yang berasal dari Allah. Jika demikian, kita menaruh perhatian dan menghendaki agar mereka semua hidup lebih baik di jalan Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya memberi teguran atau koreksi persaudaraan. Ada beberapa tahap. Apakah cukup 4 mata dalam menegur? Apakah perlu orang lain sebagai saksi? Atau di bawah hadapan jemaat? Dan pada akhirnya Tuhan bersabda, jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Maka kita ajak mereka untuk mengenal Allah, memberi kesempatan orang yang bersalah untuk berproses memperbaiki diri, memberi pengampunan dan menghargainya sebagai pribadi yang dikasihi Allah, apapun kesalahannya yang telah ia lakukan. Mendoakannya secara pribadi dan bersama dengan penuh keyakinan. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Marilah kita memberi
dan menerima koreksi persaudaraan dengan rendah hati, saling mendoakan agar Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon hikmat yang berasal dari-Mu. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk peduli kepada sesama yang melakukan kesalahan atau dosa dengan mengingatkan melalui cara-cara yang penuh kasih. Jangan biarkan kami bersikap apatis pada sesama. Anugerahilah kami kerendahan hati untuk menerima koreksi persaudaraan dan berusaha untuk melakukan rekonsiliasi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Amin.